Presentasi gas indeks Bagus Setiawan Sejati kelas 11 Kimia Analisis B absen 7. Pokok pembahasannya yang pertama ada hukum Boyle, hukum Charles atau Gay-Lussac, hukum Boyle-Gay-Lussac, tetapan gas umum atau R, hukum Dalton, hukum Graham, dan hukum Amagat. Pertama-tama kita akan membahas gas ideal terlebih dahulu. Dalam kehidupan nyata, gas ideal tidak pernah ada. Sifat-sifat gas pada tekanan rendah dan suhu kamar mendekati sifat-sifat gas ideal, sehingga gas tersebut dapat dianggap sebagai gas ideal. Sifat-sifat gas ideal adalah sebagai berikut. Yang pertama, gas ideal terdiri dari partikel-partikel yang disebut molekul. Yang kedua, ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran wadah. Yang ketiga, setiap partikel gas selalu bergerak dengan arah sembarang atau acak. Yang keempat, partikel gas terdistribusi merata pada seluruh ruangan dalam wadah. Yang kelima, partikel gas memenuhi hukum Newton tentang gerak. Dan yang terakhir, setiap tumbukan yang terjadi, baik tumbukan antar molekul maupun tumbukan molekul dengan dinding, adalah tumbukan lenting sempurna dan terjadi pada waktu yang sangat singkat. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu hukum Boyle. Dalam percobaan Robert Boyle pada tahun 1662 melaporkan bahwa volume dari sejumlah tertentu gas pada temperatur tetap atau isoterm berbanding terbalik dengan tekanannya, sehingga volume gas akan berkurang jika tekanannya diperbesar. V sama dengan 1 per P atau K atau V sama dengan K1 per P. PV sama dengan K1. Perubahan keadaan sejumlah N atau mol gas dari keadaan 1 V1P1 menjadi keadaan 2 V2P2 yang berlangsung pada temperatur tetap dapat ditulis sebagai berikut. P1V1 sama dengan K1, P2K2 sama dengan K2. Karena perubahan keadaan gas berlangsung secara isoterm, maka K1 sama dengan K2, sehingga P1 per P2 sama dengan P1 per V2. Yang kedua, hukum Charles atau Gay-Lussac. Hukum Charles ditemukan tahun 1787 menyatakan bahwa volume sejumlah gas tertentu pada tekanan tertentu tetap berbanding lurus dengan suhu absolutnya. V sama dengan K dikali T, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Hubungan temperatur dan volume menurut hukum Charles tersebut dapat digambarkan dalam bentuk grafik. Bisa diperhatikan grafik di bawahnya. Selanjutnya, hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ditemukan tahun 1802 yang berbunyi tekanan sejumlah gas tertentu pada volume tetap berbanding lurus dengan suhu absolutnya. Volumenya akan bertambah 1 per 273 kali volume pada suhu pada 0 derajat Celcius. V sama dengan V0 ditambah T per 273 dikali V0. V sama dengan V0 dikali 1 per T 1 ditambah T per 273. V sama dengan V0 dikali 273 ditambah T per 273. Bila 273 ditambah V ditambah T dan 273 masing-masing diberi simbol baru T dan T0, yaitu derajat Kelvin atau absolut, maka dapat ditulis V sama dengan T0 dikali T per T0 atau V per V0 sama dengan T per T0. V2 per V1 sama dengan T2 per T1 pada N dan P tetap. Lalu P2 per P1 sama dengan T2 per T1 pada N dan V tetap. Bisa diperhatikan kurva di samping. Berdasarkan kurva tersebut dapat dinyatakan bahwa semakin besar tekanan, maka kemiringan kurva akan semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tetapan K juga semakin kecil. Hal lainnya yang sangat menarik adalah pada saat temperatur gas itu turun sampai 0 Kelvin,
terlihat volume gas juga akan menjadi nol. Pada kenyataannya, keadaan seperti ini belum dapat diamati, karena jauh sebelum menyentuh titik ini, gas telah mencair atau menjadi padat. Untuk keadaan seperti ini, hukum Gay-Lussac sudah tidak dapat digunakan lagi. Hukum Boyle-Gay-Lussac. Kedua hukum di atas dijadikan satu untuk memperoleh perubahan volume gas terhadap temperatur dan tekanan. Bisa diperhatikan keadaan 1, 2, dan keadaan peralihan. Pada perubahan A, menurut hukum Boyle, P2 dikali Vx sama dengan P1 dikali V1. Vx sama dengan P1 V1 per P2. Pada perubahan B, menurut Charles Gay-Lussac, V2 per T2 sama dengan Vx per T1. V2 sama dengan Hx dikali T2 per T1. V2 sama dengan P1 V2 per P2 dikali T2 per T1. Vx sama dengan P1 V1 per P2. Rumusnya dapat disimpulkan menjadi V2 dikali P2 per T2 sama dengan V1 dikali P1 per T1. Hasilnya adalah K. Diketahui ada rumus P dikali V per T sama dengan K, di mana K adalah kecepatan. Rumus itu adalah rumus umum yang menyatakan hubungan antara P1, V1, dan T suatu gas. Hukum Boyle dan Charles Gay-Lussac hanya menyatakan pada keadaan yang khusus pada T tetap PV sama dengan K1 Boyle, pada P tetap V sama dengan K2T Charles Gay-Lussac. Tetapan gas umum atau R. Harga pada persamaan PV sama dengan KT ditentukan oleh jumlah mol gas. Satuan P dan T tetap. Harga K pada persamaan PV sama dengan KT ditentukan oleh jumlah mol gas. Satuan P dan T tetapi tidak tergantung jenis gas. Pada P dan T tertentu, K berbanding lurus dengan V atau jumlah mol gas. Bila jumlah mol gas sama dengan N dan tetapan tiap mol sama dengan R, banyaknya mol merupakan perbandingan massa W pada perbandingan massa W gas dengan berat molekulnya atau M. Maka rumusnya K sama dengan NR, di mana R adalah tetapan gas umum untuk 1 mol, atau PV sama dengan N dikali R dikali T. Persamaan ini disebut persamaan gas ideal. Hukum Dalton. Pada temperatur tetap, tekanan total suatu campuran gas sama dengan tekanan parsial masing-masing pembentuknya. P total sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 dan seterusnya. P1, P2, dan P3 merupakan tekanan parsial. Tekanan parsial gas adalah tekanan dari gas tersebut bila sendirian di dalam ruangan. Bila masing-masing gas dalam campuran dikenakan hukum gas ideal, maka diperoleh rumus P tot sama dengan N1 RT per V ditambah N2 RT per V ditambah N3 RT per V sama dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 dikali RT per V, dan diperoleh rumus akhirnya NT per V dikali R dan T. Masing-masing tekanan parsial gas memiliki hubungan dengan total sebagai berikut. P1 sama dengan N1 RT per V. Besaran N1 per T disebut fraksi mol dari gas dalam campuran. N1 per T sama dengan X1, N2 per T sama dengan X2, dan seterusnya. Jumlah fraksi mol dalam campuran adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sama dengan 1. Selanjutnya hukum Graham. Pada temperatur dan tekanan tetap,
Laju difusi berbagai gas berbanding terbalik dengan akar rapatnya atau berat molekulnya. V1 per V2 sama dengan akar D2 per D1. V1 per V2 sama dengan akar D2 dikali Vm per D1 dikali Vm sama dengan akar M2 per M1, di mana M2 M1 adalah berat molekul gas, Vm merupakan volume molar gas, V1 V2 merupakan laju difusi, D1 D2 adalah rapat gas. Laju efusi merupakan perbandingan volume gas dan waktu yang dibutuhkan gas untuk keluar melalui suatu lubang. Rumus laju efusi adalah volume efusi dibagi waktu efusi. Hukum Graham hanya berlaku untuk gas pada tekanan yang rendah, sehingga gas dapat keluar melalui lubang secara perlahan. Selain itu, lubang harus sangat kecil, sehingga tidak ada tumpukan antar molekul gas ketika melaluinya. Gas yang ringan akan berefusi dan berdifusi lebih cepat, sedangkan gas yang mempunyai massa molekul besar akan berefusi dan berdifusi secara lambat. Bila laju efusi gas mempunyai tekanan yang berlainan, maka rumusnya V1 per V2 sama dengan P1 per P1 dikali V dikali akar M2 per M1. Lalu hukum Amagat. Hukum ini hampir sama dengan hukum Dalton, tetapi untuk volume parsial. Di dalam tiap-tiap campuran gas, volume total gas sama dengan jumlah volume parsialnya. V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. V1, V2 dan seterusnya merupakan volume parsial gas. Volume parsial di dalam campuran ialah volume gas tersebut bila sendirian dalam ruang pada temperatur dan tekanan campuran. Sesuai dengan hukum Dalton, di sini juga dapat dinyatakan bahwa V1 per V total sama dengan N1, V2 per V total sama dengan N2 dan seterusnya. Terima kasih.